3A kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Sri Nuzmi Salihi. Saya Dewi Octavia Mahmud. Saya Dewi Octavia Daud. Saya Elvia Latif. Pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana kehadiran satu atau lebih substansi kimia, fisik, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang membahayakan. Berbahaya kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan atau merusak properti. Polusi udara merupakan salah satu jenis dari pencemaran lingkungan hidup selain pencemaran tanah, pencemaran air, dan pencemaran udara. Pencemaran udara adalah perusakan terhadap kualitas udara. Kerusakan kualitas ini disebabkan oleh berbagai sumber, baik sumber biologis maupun non-biologis. Polusi udara dapat bersumber dari berbagai macam, antara lain asap kendaraan bermotor, asap pabrik, limbah industri, limbah rumah tangga, dan lain-lain. Beberapa sumber ini juga menjadi sumber pencemaran tanah. Cara mengurangi polusi udara. Yang pertama, beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Asap dari kendaraan pribadi merupakan salah satu penyumbang utama kemacetan dan polusi udara di kota. Dengan beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum, pencemaran udara akibat asap kendaraan pun bisa dikurangi. Yang kedua, tidak membakar sampah. Sebagian orang mungkin berpikir bahwa membakar sampah dapat mengurangi masalah timbunan sampah. Padahal, kebiasaan buruk inilah merupakan salah satu penyebab pencemaran udara. Asap hasil pembakaran sampah berbahaya bagi kesehatan tubuh karena mengandung zat-zat beracun. Yang ketiga, menghentikan kebiasaan merokok. Asap rokok merupakan salah satu sumber polusi udara yang tidak boleh dianggap sepele. Hampir sama dengan asap pembakaran sampah, asap rokok juga mengandung beragam jenis bahan kimia berbahaya yang dapat menimbulkan polusi udara. Yang keempat, memelihara lebih banyak tanaman. Jika memungkinkan, kita juga bisa mengurangi polusi udara dengan cara memperbanyak tanaman di dalam rumah atau berkebun di sekitar rumah maupun melakukan urban farming. Tanaman akan melepaskan oksigen dan menarik karbon dioksida dari udara, sehingga udara dalam rumah dan lingkungan sekitarnya menjadi lebih segar. Bahaya tumpukan sampah. Permasalahan mengenai sampah merupakan hal yang sangat membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak dan warga sekitar. Karena untuk saat ini sampah masih menjadi persoalan yang mendapati kegagalan dalam hal penanganannya. Padahal jika dilihat dari dampak yang pasti terjadi dalam masyarakat, jika penanggulangan sampah tidak ditangani dengan baik, akan berimbas pada penurunnya kualitas kehidupan, keindahan lingkungan, potensi terjadi banjir akan lebih besar karena tidak menutup kemungkinan sampah area tersebut akan menghalangi arus air, sehingga terjadi bencana alam seperti banjir dan menurunnya kualitas kesehatan warga masyarakat yang tinggal di sekitar area polusi sampah. Hal ini mengakibatkan berbagai macam penyakit bisa ditimbulkan area polusi sampah tersebut, seperti terinfeksi saluran pencernaan, tipes, disentri, dan lain-lain. Faktor pembawa penyakit tersebut adalah lalat dan berkembangnya nyamuk-nyamuk yang menginfeksi manusia dikarenakan sampah yang menggunung. Khususnya di daerah Talumilito, Kota Gorontalo, meningkatnya sampah yang kurang menjadi perhatian khusus dari berbagai pihak di daerah tersebut. Membakar sampah adalah salah satu kebiasaan buruk masyarakat Indonesia yang sulit untuk dihilangkan. Cara ini dianggap jalan pintas untuk menyingkirkan tumpukan sampah bau yang bisa menjadi
penyerang penyakit. Padahal, membakar sampah justru akan memunculkan berbagai masalah baru untuk kesehatan orang-orang sekitar. Sejumlah bahan kimia dari asap pembakaran sampah itulah yang menjadi ancaman bagi kesehatan. Menurut UC Environmental Protection Agency, karbon monoksida dan formaldehida atau formalin adalah dua zat utama hasil pembakaran yang paling banyak memicu penyakit pernapasan. Asap pembakaran juga mengandung banyak materi tak kasat mata lainnya, seperti hidrogen klorida, hidrogen sianida, benzena, stiren, arsen, timbal, kromium, benzoat, pirene, dioksin, furan, dan PCB. Semua zat kimia ini jelas bukan untuk konsumsi manusia karena membahayakan kesehatan. Jika bahan-bahan kimia tersebut terus dihirup oleh manusia, maka ini dapat menyebabkan batuk, sesak napas, infeksi mata, sakit kepala, dan pusing. Bila terus dibiarkan, kondisi ini dapat meningkat risiko penyakit paru-paru, gangguan sistem saraf, serangan jantung, dan berbagai jenis kanker. Waalaikumsalam. Ya, Pak, kami dari mahasiswa Universitas Gorontalo ingin menanyakan beberapa hal tentang pencemaran udara. Apa Bapak bisa? iya bisa. Masuk mau masuk? Tidak usah satu Pak. Misalnya, kami cuma bertanya mengenai pencemaran udara sedikit saja. Oh iya berarti sini. Menurut Bapak, pencemaran udara itu seperti apa? Oh, kalau dari saya pencemaran udara itu polusi udara yang disebabkan oleh asap. Menurut Bapak, penyebab dari pencemaran udara itu Kalau penyebabnya sendiri mungkin dari dua faktor, ada dari manusia dengan dari alam. Kalau dari manusia itu sendiri kayak penggunaan kendaraan bermotor dan pembakaran sampah. Kalau dari alam itu mungkin kayak gunung meletus, asap yang dihasilkan oleh gunung meletus dengan kebakaran hutan yang disebabkan oleh kemarau panjang. Lalu pencegahan yang dapat Bapak lakukan itu seperti apa? Kalau untuk pencegahannya sendiri, mungkin kalau dari saya itu mengurangi dalam membakar sampah kan. Sampah itu apalagi sampah plastik itu dapat menyebabkan asap yang terlalu tebal, sehingga itu bisa menyebabkan polusi. Dan untuk yang kedua itu dengan menanam pohon, karena pohon hijau itu kan bisa menyerap karbon dioksida, jadi bisa mengurangi polusi udara. Makasih Pak. Ya, sama-sama.